Kalau melihat Suramadu yang sekarang, ini kayaknya kurang terawat. Penerangan agak kurang. Pemeliharaan jembatan, jalur sepeda motor yang dari arah Surabaya ke Madura itu di bagian betonnya itu gelombangnya sedikit parah gitu. kalau kerusakannya semakin besar ya, nggak sampai 50 tahun bisa rusak. Jembatan Suramadu yang menjadi penghubung vital antara kota Surabaya dan Pulau Madura kini menghadapi berbagai masalah serius. Sejak digratiskan pada 27 Oktober 2018 lalu, jalanan di sepanjang jembatan ini mulai mendapatkan banyak keluhan. Di antaranya, banyaknya jalan berlubang dan bergelombang sehingga membahayakan keselamatan para pengendara. Kondisi penerangan pun cukup memprihatinkan. Banyak lampu yang tidak berfungsi dengan baik, membuat sebagian besar area menjadi gelap pada malam hari. Terdapat perbedaan mencolok antara pencahayaan di sisi Surabaya yang lebih terang dibandingkan dengan sisi Madura, yang banyaknya lampu redup dan tidak berfungsi dengan baik. Ini juga menambah bahaya bagi pengguna jalan. Meski anggaran perawatan jembatan Suramadu ini mencapai puluhan miliar setiap tahunnya, kenyataannya kondisi jembatan tetap memprihatinkan. Perawatan yang tidak terurus memperburuk situasi. Dengan berbagai kerusakan yang terkesan dibiarkan begitu saja. Selain itu, ditemukan retakan dan bahkan korosi pada konstruksi bangunan jembatan. Menimbulkan banyak pertanyaan besar. Apakah masalah ini sudah teratasi dengan baik? Dengan semua masalah ini, muncul keraguan. Apakah jembatan Suramadu mampu bertahan hingga 100 tahun? Ataukah justru usia jembatan ini tak akan mencapai 100 tahun? Selamat datang di Pitutur Spotlight, sebuah laporan khusus yang pada edisi perdana ini kami mencoba mengangkat topik tentang kondisi terkini Jembatan Suramadu. Video ini adalah pidato Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu 27 Oktober 2018 silam, bersama sejumlah tokoh dan ulama Madura. Berikut adalah pernyataannya. Pada hari ini saya memutuskan jalan tol Suramadu akan menjadi jembatan non-tol biasa. Ya, sudah 6 tahun pasca pernyataan resmi Presiden Jokowi tersebut, pengendara yang melintas di atas jembatan Suramadu kini sudah tidak lagi dikenai tarif tol alias gratis. Sejak saat itu, sumber pembiayaan perawatan dan pemeliharaan jembatan Suramadu, termasuk akses jalan sisi Surabaya dan Madura menuju jembatan sepanjang 5,4 km tersebut, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Selama 6 tahun, sejak 2019 hingga 2024, biaya pemeliharaan jembatan Suramadu telah menelan biaya ratusan miliar. Berdasarkan data yang kami himpun, anggaran pemeliharaan jembatan Suramadu dari 2019 hingga 2024 menghabiskan biaya sebesar 315 miliar. Berikut rinciannya. Pada tahun 2019 sebesar 54 miliar, 2020 96 miliar, 2021 29 miliar, 2022 42 miliar, 2023 24 miliar, dan tahun 2024 70 miliar. Adapun komponen pemeliharaan jembatan Suramadu ini meliputi pengaspalan jalan, pemeliharaan tiang pancang jembatan, pergantian lampu PJU, pergantian lampu lalu lintas dan traffic light, pengecatan besi pembatas jalan, penggantian karet bantalan atau piring pet jembatan, pemeliharaan babat rumput di jalan akses jembatan. Kami mencoba turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini jembatan Suramadu. Hasilnya, kami menemukan sejumlah konstruksi bangunan yang sudah mulai retak. Selain itu, kami juga menemukan banyak titik jalan yang sudah mulai rusak dan bergelombang.
baik di sepanjang akses maupun sepanjang jembatan Suramadu, khususnya di jalur roda 2. Dengan kondisi tersebut, tidak sedikit pengendara yang pernah mengalami kecelakaan saat melintas di jalan akses maupun jembatan Suramadu. Muhammad Abdullah mengaku pernah mengalami kecelakaan saat melintas di akses Suramadu sisi Madura. Menurutnya, kecelakaan yang dialaminya terjadi pada malam hari. Penyebabnya dikarenakan pencahayaan yang kurang dan jalan yang berlubang. Kalau dari saya, Suramadu ini banyak jalan yang berlubang gitu. Contohnya di depan saya di sini, saya sudah menemukan sendiri orang kecelakaan pas waktu malam. Dikarenakan redupnya cahaya mulai dari turunnya jembatan Suramadu. Saya dari Surabaya ke Madura, saya terjadi kecelakaan kecil. Dikarenakan kurangnya cahaya lampu dan jalannya yang berlubang, dan alhamdulillah saya nggak kenapa-napa, dan saya berhenti dan saya cek semua spare part motor saya, dan ternyata velg motor saya ada yang pecah dikarenakan jalan yang berlubang itu. Meski tidak mengalami cedera apapun, dia mengaku mengalami kerugian secara finansial. Ganti velg sekitar 500-600-an. Kondisi tersebut juga diakui oleh Kasat Lantas Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Polisi Grandika Indra Waspada. Menurutnya, jalan di akses Suramadu cukup sering rusak. Meski dilakukan perawatan tambal sulam, perbaikan itu disebut tidak maksimal karena jalan menjadi bergelombang. Di akses Suramadunya, jadi di jalan setelah turun jembatan itu saya akui memang di sana penerangan agak kurang. Penerangan agak kurang, kemudian juga bisa kita lihat jalannya itu mulus-mulus tidak mulus ya. Jadi ya ada banyak tambalan lah kasarnya begitu. Jadi cukup keriting lah mungkin bahasanya ya. Itu memang betul, memang keadaannya seperti itu. Kadang jalan itu memang ditambal, dan memang entah kenapa saya beberapa bulan di sini juga saya rasa itu cukup sering rusak gitu jalan itu. Kalau misalnya boleh memilih, pasti orang lebih memilih yang lewat jalan aspal karena memang lebih mulus. Itu kan benar-benar bergelombang sekali. Memang betul seperti itu. Mulus, rusak. Setelah saya dinas beberapa bulan mulus, tapi habis itu setelah berapa lama rusak lagi. Tak hanya Muhammad Abdullah, hal serupa juga dirasakan oleh Fadlur Rahman, seorang pegawai bank swasta yang setiap hari bekerja di Surabaya. Pria asal Pamekasan itu juga mengeluh terkait jalan yang berlubang dan bergelombang, terutama di jalur roda 2. Bahkan, dia mengaku mengalami mual hingga hampir muntah setiap kali melintasi jembatan Suramadu karena jalan yang bergelombang. Sebab dia setiap hari melintasi jalan tersebut karena bekerja di Surabaya. Kalau secara visual mungkin ada banyak perubahannya, terutama setelah digratiskan ya. Agak tidak terawat. Kalau yang mobil masih lumayan gitu. Cuman kalau yang motor jalannya itu sedikit bergelombang. Apalagi saya juga pengguna motor yang sering lewat sini kan. Jadi ke badan tuh gak enak pas lewat di jalur motor gitu. Karena banyak lubang ya kalau di ini, apalagi di tengah jalurnya itu di beberapa jalur sepeda motor ada lubang gak kelihatan kalau malam itu aja. Saya apalagi di arah Surabaya ke sini. Gelombangnya parah, emang lumayan. Cuman memang yang diperhatikan cuma jalur mobil aja ya, padahal yang rentan kecelakaan motor gitu. Kami juga mencoba melintasi di sepanjang akses maupun sepanjang jembatan Suramadu pada malam hari. Sebab, berdasarkan informasi yang beredar, kecelakaan banyak terjadi pada malam hari. Benar saja. Di samping kondisi jalan yang rusak dan membahayakan, kami menemukan sejumlah titik jalan di sepanjang akses hingga menuju jembatan Suramadu dengan pencahayaan yang kurang memadai. Bahkan, tak jarang juga kondisi tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas.
Kami mencoba melakukan penelusuran dan berhasil mewawancarai Lulu Fitriana, salah satu warga Bangkalan yang pernah menjadi korban perampokan di akses Suramadu di Sisi Madura. Dia mengatakan, kurangnya pencahayaan di sejumlah titik di akses Suramadu Sisi Madura dan minimnya pengamanan dari pihak kepolisian memperluas kesempatan bagi para perampok untuk melancarkan aksinya. Awalnya saya memang mau berangkat pulang ke Bangkalan. Kebetulan saya memang standby-nya di Bangkalan. Saya jalan aja, saya noleh, itu ada warung di Desa Sendeng, itu memang sepi. Tiba-tiba saya jalan, nah orang itu sendirian, cowok, dia pakai helm teropong, kacanya gelap, langsung mepet saya kaget. Nah, tiba-tiba langsung ngambil tas saya. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa di akses Suramadu Sisi Madura sangat rawan menjadi perampokan dengan cara yang sadis. Hal senada juga dikeluhkan oleh Soleha, warga Bangkalan yang bekerja sebagai penjaga toko Madura di Surabaya. Bahkan, dia menilai kondisi jembatan Suramadu seperti tidak terawat, khususnya pasca digratiskan. Namun yang paling dia rasakan adalah kondisi jalan yang sudah banyak berlubang. Padahal, jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat Madura dan Surabaya dalam meningkatkan perekonomian, khususnya dalam dunia perdagangan. Kalau melihat Suramadu yang sekarang, ini kayaknya kurang terawat. Terus kayak jalan itu banyak yang gronjal-gronjal. Kalau kecelakaan, kalau di arus ini sering kalau di arus ini sering kecelakaan. Lagi-lagi, kondisi itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Bangkalan Ajun Komisaris Polisi Grandika Indra Waspada. Dia mengatakan penerangan jalan di akses Suramadu memang agak kurang memadai dan jalan banyak tambalan. Menurut dia, kualitas pencahayaan di akses jembatan Suramadu Sisi Madura perlu ditingkatkan. Kalau saya sangat setuju ya, itu harusnya memang dibikin terang di sana, harus ditambah itu lampu itu. Tapi kalau untuk di akses Suramadunya, jadi di jalan setelah turun jembatan itu saya akui memang di sana penerangan agak kurang. Tak cukup sampai di situ. Kasat Lantas Polres Bangkalan bahkan menyampaikan, sejak bulan Juli 2023 sampai Juli 2024, terjadi sebanyak 25 kecelakaan, baik di atas jembatan Suramadu maupun di akses jembatan Suramadu. Bahkan, 11 dari 25 kecelakaan itu terjadi di malam hari. Kasat Lantas menyebutkan, data tersebut merupakan dampak dari banyaknya jalan yang rusak dan kurangnya pencahayaan di sepanjang jalan akses Suramadu. Selain juga karena faktor kelalaian dari pengendara itu sendiri. Kalau berdasarkan data yang selama ini kami punya, kalau untuk di atas jembatan Suramadu sendiri, di atas jembatannya ya, itu rata-rata banyak karena kelalaian dari pengemudi ya. Apalagi kalau dia berkendara kenceng, apalagi kalau kondisi tidak fokus, bisa ngantuk, bisa mungkin mabuk ya kan. Nah itu bisa juga jadi penyebab kecelakaan. Itu sendiri kami upaya kami ada 3 ya mas, preemptif, preventif, sama represif. Preemptif itu kami memberikan himbauan-himbauan kami banyak ya, sosialisasi lewat sekolah, lewat sosmed, lewat radio, itu kami himbau semua. Nah, terus yang kedua, kami upaya juga preventif. Kami punya pos di sana, pos di daerah Sendeng. Itu gunanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau ada, misalnya kita lihat di sana tuh masih ada kadang-kadang truk parkir di tengah jalan. Nah, itu kita upaya preventif seperti itu, mencegah peluang-peluang terjadinya kecelakaan. Nah, yang ketiga baru tindakan represif. Represif juga kami yang masih sering terjadi di Suramadu itu yaitu tadi motor masuk jalur mobil. Itu juga sering kami sana lakukan tindakan pada jam-jam yang memang rame. Nah, itu kami tilang di sana. Jadi itu semua upaya penindakan-penindakan itu kan untuk mengurangi pelanggaran, karena hampir selalu kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Gitu, Untuk menjawab semua persoalan dan keluhan tersebut,
Kami mengonfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen Jembatan Suramadu 2 Jawa Timur yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan rutin Jembatan Suramadu, Beni Kurniawan. Beni mengatakan, pemeliharaan Jembatan Suramadu mulai dari struktur bawah, badan, atas hingga akses menuju jembatan memang menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan pemeliharaan, melainkan harus berdasarkan hasil survei atau pemeriksaan dari PPK Jembatan Suramadu 1, sehingga tidak bisa melakukan pemeliharaan setiap tahun. Terkait kerusakan jalan, Beni mengatakan, perbaikan jalan khususnya jalur roda 2 sedang dalam proses perbaikan tahun ini. Pengerjaannya diperkirakan sampai tanggal 30 September 2024. Ya, kalau SOP pekerjaannya kita pastinya dilakukan survei terlebih dahulu oleh PPK Perencana. Setelah dilakukan survei, baru kita menerima hasilnya. Hasilnya itu lokasi-lokasi yang ditentukan. Nah, pada lokasi-lokasi yang ditentukan itu kita lakukan penanganannya. Prioritasnya tetap pemeliharaan jalan maupun pemeliharaan jembatan. Nah, untuk pemeliharaan jalan, kita fokuskan untuk jalan-jalan yang mengalami kerusakan berat dulu saat ini. Kalau di jembatan itu ya untuk ini penggantian aspal di roda 2 yang saat ini sedang dilaksanakan. Beni juga menanggapi terkait pencahayaan di akses maupun di Jembatan Suramadu yang dikeluhkan masyarakat. Ia mengklaim terkait pemeliharaan PJU di atas Jembatan Suramadu bukan menjadi kewenangannya. Meski begitu, dia mengakui bahwa kualitas pencahayaan di akses sisi Surabaya dengan di atas jembatan dan akses jembatan sisi Madura sangat jauh berbeda. Jauh lebih terang di sisi Surabaya. Memang secara ini ya bedanya mencolok banget Pak. Yang Surabaya kan terang benderang, masuk ke Madura lah kok lampunya padam gitu kan. Selain itu, Beni juga menanggapi terkait adanya korosi yang terdapat pada tiang pancang Jembatan Suramadu. Menurutnya, pihaknya juga melakukan pemeliharaan terkait hal tersebut, termasuk pengecatan untuk memproteksi tiang pancang tetap terpelihara dengan baik. Korosi itu pastinya sudah ada. Kita pun juga melakukan pemeliharaan untuk korosinya, jadi pemeliharaan di tiang pancang. Kita pasang FRP, juga ada pengecatan untuk proteksi di tiang pancang, seperti itu. Saat ditanya tentang beberapa penawaran kontrak yang nilai di bawah 80% dari pagu dan HPS atau harga perkiraan sendiri, Beni enggan menjawab. Padahal, hal itu bisa mengakibatkan mutu kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi atau underspec. Dia tetap optimis. Usia Jembatan Suramadu bisa mencapai 100 tahun sesuai dengan perencanaan awalnya. Dengan catatan, terus dilakukan pemeliharaan dengan baik. Untuk saat ini, insya Allah bisa mencapai 100 tahun. Dengan catatan, kalau ada kerusakan-kerusakan, kita melakukan pemeliharaan, insya Allah bisa mencapai umur 100 tahun. Untuk memperjelas terkait pelaksanaan pemeliharaan Jembatan Suramadu, kami juga mengonfirmasi kepada Wahyu, PPK 3 yang bertanggung jawab terhadap penerangan jalan umum atau PJU Suramadu. Dia menjelaskan, kewenangannya hanya PJU di akses Suramadu sisi Madura. Sementara untuk PJU di atas Jembatan Suramadu merupakan kewenangan PPK 2. Adapun PJU akses Suramadu sisi Surabaya yang merupakan kewenangan Pemkot Surabaya. Apa yang terjadi di jembatan itu, mohon maaf, saya nggak paham karena memang bukan ranah kegiatan saya di situ. Sisi Madura jembatan sampai ke Tangkel itu wilayah saya. Kalau yang sisi Surabaya Pak? Kalau itu kayaknya ranahnya Pemkot Surabaya. Kepada Wahyu, kami juga menanyakan terkait perbedaan pencahayaan antara PJU sisi Madura dengan sisi Surabaya. Wahyu mengatakan,
Faktor utama yang membedakan pencahayaan antara kedua sisi itu adalah karena banyaknya pohon di akses Suramadu sisi Madura, sehingga cahaya lampu terhalangi oleh ranting dan daun pohon tersebut. Sementara di sisi Surabaya, selain pohon minim, pencahayaan juga dibantu oleh lampu yang dipasang oleh pemilik rumah yang memadati tepi jalan sepanjang akses tersebut. Apa bedanya terangnya Surabaya daripada terang Madura? Itu yang saya tadi ya. Kalau saya gini, saya survei per minggu kemarin itu dari sekitar 600 lampu yang mati cuma 100 sekian, itu pertama karena pohon. Kalau teman-teman lihat nanti malam ya, coba lihat habis maghrib, habis sisa lah, lewat, itu lampu tuh nyala yang LED, tapi sinarnya kehalang sama ranting-ranting pohon. Turun dari jembatan masuk Surabaya, kanan kiri itu sudah banyak bangunan, rata-rata mereka pasang lampu. Di kecerahannya itu selain dari PJU juga support dari lampu di kanan kiri bangunan-bangunan gitu. Kendati demikian, Wahyu mengakui adanya faktor lain yang menyebabkan PJU di jalan akses Suramadu sisi Madura tidak seterang di Surabaya. Wahyu menyebut, memang terdapat sejumlah lampu PJU yang mati. Jumlahnya 114 lampu PJU yang mati dari sekitar 600-an lampu PJU dari ujung jembatan Suramadu sisi Madura sampai Tengkal. Beberapa faktor yang menyebabkan lampu PJU itu mati, diantaranya adalah faktor lampu yang memang perlu penggantian, jaringan kabelnya bermasalah, MCB bermasalah, SDB bermasalah, hingga unsur kesengajaan dari oknum tertentu. Saya coba telusuri titik-titik mana aja yang jadi penyakitnya di mana. Jadi begitu saya telusuri di situ, ada box panel SDP sama NDP itu dikerubuti semua. Itu pertama. Jadi sarang semut kayak rayap, itu kita buka panelnya, itu di dalam itu isi tanah semua. Itu pertama. Terus kedua tikus. Terus yang ketiga karena mungkin penanaman kabelnya, karena mereka sistem tanam kabel. Jadi dulu waktu dibangunnya mereka pakai kabel bawah tanah. Nah mungkin ada orang yang bikin akses jalan, terus dia gali-gali di situ, dia putus. Nah kita bingung nih, nyarinya di mana kabelnya yang putus. Akhirnya kita ambil jalan pintas, kita pasang tarik kabel udara. Terus yang kedua, kadang ada orang bakar-bakar di daerah tangkel. Sebelum tangkel tuh di tengah media mereka bakar sampah. Itu berpengaruh ke suhunya masuk ke kabel di bawah, kabelnya bereaksi, dia putus. Pada 18 Juli 2024, kami mengajukan permohonan wawancara kepada Kepala Satker Preservasi Jalan Bebas Hambatan Suramadu, Andi Nugroho Jati, untuk mendapatkan jawaban lengkap tentang kondisi dan manajemen pemeliharaan jembatan Suramadu. Saat itu, Andi Nugroho Jati mengonfirmasi dan bersedia kami temui. Setelah kami datangi ke kantornya pada 23 Juli 2024, sesuai dengan permintaan Andi Nugroho Jati, yang bersangkutan tidak merespon. Pada hari berikutnya, kami juga sudah mengirim daftar pertanyaan seperti yang diminta Andi Nugroho Jati. Namun, sampai liputan ini ditayangkan, Andi Nugroho Jati memilih mengabaikan permohonan wawancara kami. Kami juga mewawancarai pakar konstruksi ITS, Muji Irmawan, untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dengan kondisi jembatan Suramadu saat ini. Menurutnya, secara usia jembatan Suramadu masih relatif baru. Namun, karena itu merupakan jembatan dengan bentang yang sangat panjang, maka harus tetap dilakukan penelitian. Apakah kondisi saat ini sudah cukup bagus untuk menerima beban-beban yang cukup besar? Dengan demikian, jembatan Suramadu harus menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,
untuk bisa diketahui secara detail mengenai kondisi pelayanan Suramadu sampai saat ini. Kalau di Suramadu masih relatif baru, tetapi karena merupakan jembatan bentang panjang, juga harus tetap dilakukan suatu penelitian apakah kondisi saat ini sudah masih cukup bagus untuk bisa menerima beban-beban yang bekerja. Saya kira itu yang paling harus diperhatikan. Jadi memang proyek Suramadu ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah baik nasional maupun daerah untuk bisa diketahui secara detail mengenai kondisi pelayanan jembatan Suramadu sampai saat ini. Dia juga menjelaskan terkait pentingnya melakukan penelitian kekuatan jembatan Suramadu. Menurutnya, agar bisa mendeteksi kerusakan sekecil apapun dan segera melakukan perbaikan. Pemeriksaan atau pengujian harus dilakukan secara detail dan lengkap. Apalagi jika sudah terjadi korosi pada jembatan tersebut, sehingga bisa segera ditangani. Kalau kita sudah ada indikasi kerusakan, maka pihak terkait dalam hal ini kementerian khususnya harus merespon cepat. Metode-metode pemeriksaan, metode-metode analisis untuk kondisi kerusakan elemen struktur khususnya jembatan, apalagi jembatan penting seperti jembatan Suramadu ini sudah ada banyak contoh-contoh atau literatur yang membantu untuk metode perbaikan maupun percepatan. Tapi yang paling penting segera direspon dengan cepat. Supaya apa? Kerusakan yang kecil yang ada sekarang sebagai titik awal itu jangan sampai terus membesar. Kemudian kalau kita bicara kerusakan, maka sekecil apapun kerusakan yang terjadi, apalagi kalau kerusakannya bersifat kerusakan struktur, itu harus mendapatkan respon yang cukup cepat agar kerusakan tidak tambah besar. Saya kira itu yang harus kita perhatikan. Akibat penawaran kurang dari 80%, itu ditakutkan pelaksanaan pemeliharaan kurang baik. Terus kemudian bila mana memang ada kerusakan sekecil apapun, itu harus segera mendapatkan respon seketika juga agar kerusakan tidak lebih besar lagi. Dia menyarankan agar pihak pengelola lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih rekanan untuk melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan jembatan. Ia menambahkan, penawaran kontrak di bawah 80% dari pagu dan HPS dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas pemeliharaan jembatan. Sebab, kalau itu tidak dilakukan, jangan harap jembatan Suramadu yang awalnya bisa bertahan sampai 100 tahun bisa menurun. Bahkan, bisa tiba-tiba kolaps jika pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik. Muji juga memprediksi, jika pemeliharaan Suramadu ini tidak dilakukan dengan hati-hati, maka usia Suramadu bisa semakin pendek, bahkan tidak sampai 50 tahun. Permasalahan atau kerusakan sekecil apapun itu harus mendapatkan respon yang cukup cepat. Kalau tidak, ya jangan harap nanti umur jembatan Suramadu yang sudah di awal harus 100 tahun, tapi pemeliharaan dan perkuatan yang ada itu tidak dilakukan dengan baik, bisa menurun kurang dari 100 tahun. Bahkan kalau mengikuti kasus-kasus kerusakan jembatan yang ada, tiba-tiba dia kolaps, itu akan sangat membahayakan, dan itu sangat harus mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pihak terkait, terutama dari kementerian maupun dinas. Ya, kalau kerusakannya semakin besar, ya nggak sampai 50 tahun bisa rusak. Kalau ini dibiarkan, maka seperti yang lalu-lalu, Madura akan kembali terisolir bergantung pada penyeberangan ujung sampai Kamal. Itu yang harus diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jembatan nasional di Indonesia ambruk sebelum mencapai target usia yang diproyeksikan. Contohnya,
Jembatan Kartanegara di Kalimantan Timur yang ambruk pada tahun 2011 dan Jembatan Lamongan Tuban yang ambruk pada tahun 2018. Ambruknya kedua jembatan tersebut karena adanya kerusakan-kerusakan kecil yang tak segera ditangani. Imbasnya, kerusakan kecil pada struktur jembatan itu semakin membesar karena kegagalan manajemen pemeliharaan proyek hingga membuat dua jembatan nasional itu ambruk. Karena pemerintah sangat-sangat mempedulikan keadaan Suramadu saat ini, tepatnya di Madura itu. Kalau harapan saya tentunya jalur motor ya dibikin lebih baik lagi, terutama di bagian betonnya. Terus mungkin penerangan sama lampu yang di tengah itu dulu bagus banget soalnya, yang warna-warni sekarang kayak redup gitu. Itu Ya, minta tolong kalau untuk jalan ke Suramadu diperbaiki, dikondisikan dengan aman, kenyamanan. Rambu-rambu. Jadi kalau kita dari sini ke arah Suramadu sebelum jembatan itu kan ada rambu-rambu becak tidak boleh masuk, sepeda tidak boleh masuk, itu kan kecil-kecil. Nah kemarin saya ajukan bikin yang besar kayak di Surabaya itu besar, jadi ngumpul di situ. Jadi jelas mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kerusakan yang kecil yang ada sekarang sebagai titik awal itu jangan sampai terus membesar dan dibiarkan tanpa respon yang cepat. Nah ini sangat membahayakan. Ini tentunya harus menjadi perhatian yang cukup serius dari pengelola jembatan Suramadu yang secara baik ekonomi, secara monumen itu keberadaannya memang ingin dipertahankan dengan baik. Dengan semua fakta tersebut, bukan menjadi hal yang mustahil jika jembatan Suramadu akan mengalami hal yang sama, seperti halnya jembatan di Kalimantan Timur dan Lamongan Tuban. Terlebih jika manajemen pemeliharaan dilakukan dengan cara tidak profesional. Melihat kondisi jembatan Suramadu yang cukup mengkhawatirkan, mereka berharap kepada pemerintah, khususnya Satker Preservasi Jalan Bebas Hambatan Suramadu, untuk mengevaluasi manajemen pemeliharaan proyek baik dari segi perencanaan, perawatan, dan pergantian komponen jembatan lainnya.